Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Saya sudah bersama Syekh Jaber yang ini jelas sekali antara tinggi dan pendeknya ya Syekh. Ya, saya jadi minder nih berdiri sama Syekh Jaber nih. Oke, sudah bersama Syekh Jaber yang insya Allah nanti akan menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Ada Ibu Ari, boleh berdiri Ibu Ari dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami Bu Ari dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah ingin menanyakan, jika ada seorang ibu, Ustadz, ada seorang ibu yang melahirkan di hari terakhir bulan Ramadan, 1 hari menjelang Lebaran, kemudian dia lupa menunaikan zakat si bayi tersebut, sedangkan zakat fitrah itu kan waktunya sampai sebelum salat Idul Fitri ya Syekh ya. Kemudian bagaimana solusinya ketika lupa, apa bisa diganti di bulan lain atau dimaafu atau dimaafkan atau bagaimana Syekh? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Syekh. Bismillah, pertanyaan dari ibu. Seorang ibu melahirkan anak malam terakhir di bulan suci Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Saya menjelaskan, walaupun belum melahirkan, sudah masuk hari raya Idul Fitri, tapi ibu belum melahirkan. Bayinya masih ini, di rahimnya, masih hamil ini. Sebagian ulama berkata, tetap bayar zakat fitrah. Itu ijtihad dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Zakat fitrah bukan hanya orang yang sudah lahir, bahkan yang sudah dalam rahim boleh dia membayarkan zakat fitrah. Nah, karena itu apalagi dia melahirkan anak pas malam hari raya Idul Fitri. Itu lebih baik tetap kita hitung bayar zakat fitrah. Bapak Ibu, seorang hamba itu yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halnya biasa, walaupun hal kecil, dia berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari celah atau boleh enggak ini, kita mencari sesuatu yang mudah. Kalau mampu, tetap kita bayar zakat fitrah. Kalau tidak mampu, misal 50 ribu, yang kita jelaskan misal 50 ribu. Kalau berat, tidak bisa, itu dimaafkan. Tapi kalau bisa 50 ribu atas anak yang sudah dirahim, tetap kita bayar karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tetap menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pahala zakat fitrah saja, melainkan seorang ibu mengambil posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Syekhuna, Syekh Muhammad Jaber, boleh duduk kembali dan saya nanti akan bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah yang nanti akan menjawabnya. Boleh berdiri bersama saya Ustadz Fauzan? Nah, kami persilakan jamaah dari bapak-bapak, kali ini Bapak Sidi. Silakan Bapak Sidi untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan kami Sidi Kartono, kami dari Jamaah Al-Mu'awanah, dari Jamaah Masjid Al-Mu'awanah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tadi yang disampaikan menarik sekali Pak Ustadz. Sempurnakan puasa dengan zakat. Pertanyaan kami adalah, bagaimana hukumnya jika kami rajin puasa dan sedekah, namun justru lalai kami dalam menghitung kewajiban zakat yang sifatnya wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalai dalam hal ini tidak menunaikan zakat begitu ya Pak ya?
Betul. Oke, silakan Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah, para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban zakat ini bukan hanya sebagai hal yang perlu kita laksanakan dalam artian dia menjadi penyempurna ibadah puasa, dan yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya kita melaksanakan ibadah puasa itu kaitannya dengan Allah, tapi juga Allah memerintahkan untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan kita merasa cukup dengan puasa kita, tapi lupa menunaikan zakat yang harus kita keluarkan. Sehingga dalam hal ini bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya amal itu akan tergantung bainas sama'i wal ard. Amalan puasa kita akan tergantung bainas sama'i wal ard, kecuali amal itu bisa diangkat dengan kita membayar zakat fitrah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, mereka yang memiliki atau menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya hartanya di jalan Allah, absyir, maka berikan kabar gembira, fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira, tapi kabar gembira di sini apa? Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita merasa cukup bahkan lupa ya dengan kewajiban kita, karena kesempurnaan tadi yang saya sampaikan bukan hanya semata-mata menyempurnakan. Zakat ini merupakan bagian daripada kewajiban kita juga yang harus kita tunaikan, sehingga kita pun harus memperhatikan ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Wa fi amwalim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ya, di harta mereka itu terdapat hak orang-orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Sehingga kita harus menunaikan kewajiban kita, tidak hanya sekedar menumbuhkan empati kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga puncaknya kita memberikan nikmat yang kita miliki untuk bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Itulah kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan juga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan kita menunaikan zakat dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah telah memberikan pencerahan dan juga tausiah pada siang hari ini, dan juga Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Di segmen berikut pemirsa kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan sore hari ini, kita semakin dimudahkan hati kita, diringankan harta kita untuk menunaikan zakat, sehingga sempurnalah ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda anna. Allahumma arda anna. Allahumma arda anna. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله تتوبي له bulan suci Ramadan dengan ridhamu, dan bebaskan kami dari api neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.